Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini yaitu kelompok 3 akan membahas dan membandingkan jurnal nasional dan internasional terkait procurement atau pengadaan. Kemudian untuk kelompok 3 itu sendiri terdiri dari 8 orang. Yaitu yang pertama ada Slaudia Sregar dengan NIM akhir 168. Lalu ada Riani Pratama dengan NIM 169, berikutnya ada Nurwajdi Padilah dengan NIM 171, lalu ada Leni Anjani dengan NIM 172, lalu selanjutnya ada Abdul Hafiz Zohiri dengan NIM 173, lalu ada Faiz Muhammad Ramdan dengan NIM akhir 174, ada Jara Nursania dengan NIM 175 dan Dinda Aprilia dengan NIM 176. Baik, untuk selanjutnya ada pembahasan tentang procurement. Jadi, apa itu procurement, fungsi procurement, dan jenis-jenis, lalu tujuannya untuk apa, yang dimana akan dibahas oleh kelompok 3. Untuk itu kami harapkan teman-teman bisa memahami dan menyimak apa yang kelompok kami sampaikan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Slaudia Sregar dengan NIM aktif 168. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi procurement atau pengadaan. Pengadaan logistik merupakan kegiatan untuk menyediakan bahan baku produksi maupun bahan penunjang operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jenis, jumlah, harga, dan sumber barang dalam pengadaan logistik dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan memiliki dua jenis, yaitu pengadaan secara konvensional atau manual melalui SAP, dan secara elektronik atau disebut dengan e-procurement. Pengadaan jasa adalah kegiatan sistematik dan strategis untuk memperoleh barang berdasarkan prinsip, tujuan, dan ketentuan yang berlaku mulai dari sumber pengadaan sampai tempat tujuan berdasarkan kualitas, jumlah, biaya, waktu, sumber, dan tempat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan pengadaan barang adalah kegiatan sistematis dan strategis untuk melaksanakan pekerjaan dan jasa di mana perencanaan teknis dan spesifikasi sesuai kebutuhan. Pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis. Pembahasan berikutnya yaitu proses procurement atau pengadaan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tim pengadaan akan mulai melakukan proses analisis dan identifikasi sebelum menyusun sebuah strategi pengembangan dari rencana procurement secara umum. Menurut Chris Booth tahun 2017, ada 7 langkah atau tahapan dalam proses procurement. Yang pertama yaitu analisis dan perencanaan kebutuhan. Proses procurement dimulai dengan menganalisis kinerja perusahaan saat ini, kemudian mengidentifikasi kebutuhan serta target perusahaan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan beberapa jenis data dari setiap divisi atau departemen perusahaan. Nah, pengumpulan data dilakukan untuk dapat memproyeksikan kinerja perusahaan ke depan beserta biaya yang akan dikeluarkan. Proses analisis ini dilakukan oleh sebuah tim atau bagian khusus yang dipimpin oleh manajer pengadaan untuk dapat melihat dan menguraikan potensi efisiensi dan penghematan biaya perusahaan dengan melakukan pengadaan eksternal. Kemudian langkah yang kedua yaitu penilaian vendor atau supplier. Identifikasi ini dilakukan dengan melihat relevansi dan korelasi kebutuhan perusahaan dan ketersediaannya di tiap vendor atau supplier atau pemasok. Daftar pemasok ini dapat dilakukan dengan melihat kinerja mereka di beberapa perusahaan lain sebelumnya, dengan melakukan proses perbandingan antara pemasok terkait harga, penawaran, kualitas, hingga pengiriman barang, sehingga jarak tempuh yang ingin dicapai tidak terlalu jauh dan tidak memakan biaya yang sangat banyak. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pemilihan vendor atau supplier yang tepat. Pilihan terhadap penyedia barang dan jasa ini tentunya dipertimbangkan secara efisien dan juga dari sisi ekonomisnya. Umumnya terdapat beberapa penyedia untuk tiap-tiap kebutuhan pengadaan yang berbeda, dan hal ini berarti diperlukan perhatian terhadap reputasi dari tiap vendor atau supplier tersebut.
Kemudian langkah yang keempat yaitu pengembangan strategi sourcing atau outsourcing. Sebelum melakukan kesepakatan pembelian, manajer pengadaan perlu merumuskan strategi terhadap para sumber pemasok barang dan jasa. Strategi tersebut antara lain ada 3. Yang pertama yaitu pembelian langsung, dilakukan dengan mengirim request for proposal atau request for quote untuk menentukan pemasok dan menjalin kesepakatan pembelian. Strategi yang kedua yaitu akuisisi. Akuisisi dilakukan dengan langsung menentukan pemasok yang diinginkan dan melakukan pembelian. Kemudian strategi yang ketiga yaitu kemitraan. Kemitraan dilakukan dengan membuat perjanjian dengan pemasok terpilih untuk kemudian melakukan perjanjian kerjasama dalam jangka waktu tertentu. Penentuan ketiga strategi ini guna terjadinya relasi yang baik antara perusahaan dengan para pemasok dan tetap mampu bertahan dalam daya saing pasar pemasok tertentu. Kemudian langkah yang kelima yaitu finalisasi pembelian. Proses pembelian dalam procurement memiliki tanggung jawab untuk memastikan 4 hal. 4 hal itu, yang pertama deskripsi barang atau jasa yang dipesan, kemudian total biaya, dan yang ketiga kuantitas barang atau jasa yang telah dipesan, lalu yang keempat yaitu persetujuan alur kerja atau workflow dari para pemasok. Langkah yang keenam yaitu pengawasan dan penerimaan barang atau jasa. Perusahaan pemesan melakukan pengawasan dalam penerimaan barang atau jasa yang terpesan sebelum melakukan pembayaran atau pelunasan. Nah, apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan kontrak, maka perusahaan berhak melakukan negosiasi ulang dengan vendor atau supplier atau pemasok terkait. Dan langkah yang terakhir tentunya yaitu melakukan pembayaran dan pelunasan. Proses terakhir ini dilakukan sesuai kesepakatan kontrak dan negosiasi ulang jika terdapat perubahan setelah proses penerimaan. Pembayaran ini juga bergantung pada kontrak atau strategi yang diambil perusahaan terhadap para vendor atau pemasok atau supplier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faiz Muhammad Ramdan dengan NIM akhir 174. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang procurement, yaitu di sini ada tujuan procurement atau pengadaan. Yang pertama, memperoleh barang dan layanan dari pemasok yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, memastikan perusahaan memperoleh pelayanan terbaik dari pemasok sehingga proses berjalan lancar. Yang ketiga, mengidentifikasi pemasok yang mampu menyediakan barang dan layanan terbaik dan membina hubungan baik. Yang keempat, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pemasok untuk saling memahami kebutuhan masing-masing. Yang kelima, negosiasi biaya, pembelian dan pengadaan barang. Dan yang terakhir, mempersiapkan kemungkinan akan kelangkaan barang, kenaikan harga, dan rencana pengembangan produk dari baru organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jari dengan NIM 173. Di sini saya akan melanjutkan tentang metode pembelian. Pertama, membeli dari manufaktur, penjual grosir atau pengecir dari katalog mereka dan akhirnya negosiasi. Lalu yang kedua, membeli melalui katalog yang berhubung dengan memeriksa katalog penjual atau membeli melalui yang ketiga, membeli melalui katalog pembeli, terminal di mana perusahaan menyetujui katalog vendor, termasuk kesepakatan harga. Pendekatan ini digunakan untuk implementasi desktop purchasing yang memungkinkan requisition untuk pemesan secara langsung dari vendor. Lalu yang keempat, mengadakan penawaran tender dari sistem di mana pemasok bersaing dengan lainnya. Metode ini digunakan untuk pembelian dalam jumlah besar. Lalu yang kelima, membeli dari situs pelanggan umum atau privasi di mana organisasi berpartisipasi sebagai salah satu pembeli. Lalu di nomor 6 itu bergabung dengan suatu kelompok sistem pembeli di mana memeriksa permintaan partisipan, menciptakan jumlah besar, kemudian kelompok ini dapat menegosiasikan harga atau menginisiasi proses tender. Lalu yang terakhir, berkolaborasi dengan para pemasok untuk berbagi informasi tentang penjualan dan persediaan sehingga dapat mengurangi persediaan dan stock out dan mempertinggi kecepatan waktu pengiriman. Saya Dinda Aprilia dengan NIM
085111201176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip procurement atau pengadaan. Yang pertama ada efektif. Efektif yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada efisien, yaitu diusahakan dengan menggunakan dana, daya, dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Yang ketiga ada kompetitif, yaitu dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang dijelaskan secara transparan. Yang kelima ada adil, yaitu tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu. Lalu ada bertanggung jawab, yaitu mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai. Yang terakhir ada berpihak kepada produk dalam negeri, yaitu mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Nursania dengan NIM akhir 175. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengadaan logistik, di mana terdapat beberapa alternatif bagi perusahaan untuk memilih dan menentukan sistem pengadaan logistik. Sistem pengadaan logistik menurut Lukas Dwiantara terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sistem sentralisasi, di mana sistem ini adalah cara pengadaan logistik, di mana kewenangan dalam pengadaan logistik bagi seluruh unit kerja dalam perusahaan diberikan pada suatu unit kerja tertentu, sehingga segala macam pengadaan logistik dalam perusahaan hanya dilayani oleh satu unit kerja atau bagian tertentu. Lalu yang kedua ada sistem desentralisasi, yakni sistem pengadaan logistik di mana kewenangan pengadaan logistik disertakan pada masing-masing unit kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem campuran. Sistem campuran merupakan sistem atau cara pengadaan logistik dengan mengkombinasikan antara sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Pertimbangan penggunaan sistem campuran ini selain menjamin ketepatan dalam pemenuhan kebutuhan logistik dari setiap unit kerja khususnya logistik yang sifatnya spesifik sesuai dengan tugas operasional unit kerja tersebut, juga untuk mendukung program standarisasi dari normalisasi perusahaan. Dengan demikian, apabila logistik diperlukan oleh seluruh unit kerja atau beberapa unit kerja, pengadaan logistik dilakukan dengan sistem sentralisasi, sedangkan apabila pengadaan logistik dikhususkan untuk satu unit kerja, maka pengadaan logistik dilakukan dengan sistem desentralisasi. Lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang e-procurement atau pengadaan elektronik. E-procurement merupakan integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan, termasuk permintaan pembelian, pemberian hak, pemesanan dan pengantaran, serta pembayaran antara pembeli dengan pemasok. Lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis utama e-procurement. Yang pertama ada web-based ERP atau Electronic Research Planning, membuat dan menyetujui permintaan pemesanan, penempatan pemesanan, dan penerimaan barang serta pelayanan dengan menggunakan software berbasis teknologi internet. Lalu yang kedua ada MRO atau Maintenance, Repair, dan Operating. MRO ini sama seperti web-based ERP, kecuali jika barang dan jasa yang dipesannya tidak berkaitan dengan supply MRO. Lalu yang ketiga ada e-searching, mengidentifikasi pemasok-pemasok baru untuk keperluan pemesanan spesifik yang menggunakan internet. Lalu yang keempat ada e-trending,
e-trending ini mengirimkan permintaan informasi dan harga ke pemasok dan penerima respon dari pemasok menggunakan internet. Lalu yang kelima ada e-refer outing, menggunakan teknologi internet untuk membeli barang dan jasa dari sejumlah pemasok ternama. Lalu yang terakhir ada e-informing, mengumpulkan dan mendistribusikan informasi dari pemesan baik dalam kategori internal maupun eksternal menggunakan internet. Kembali, di sini saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari e-procurement. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dari agen-agen pembelian seperti penyediaan waktu yang lebih banyak dan mengurangi tekanan kerja. Yang kedua, menurunkan harga pembelian melalui standarisasi produk dan konsolidasi dari pembelian. Yang ketiga, meningkatkan aliran informasi dan manajemen seperti informasi pemasok dan informasi biaya. Yang keempat, meningkatkan proses pembayaran. Yang kelima, meminimalkan pembelian dari supplier yang bukan kontrak. Yang keenam, membangun efisiensi hubungan kolaborasi dengan supplier. Yang ketujuh, memastikan pengiriman tepat waktu setiap waktu. Yang kedelapan, mengurangi kebutuhan keahlian dan kebutuhan pelatihan agen pembelian. Selanjutnya yang kesembilan, merampingkan proses pembelian, membuatnya menjadi lebih sederhana dan cepat. Yang ke-11, meminimalkan kesalahan manusia dalam proses pembelian dan pengiriman barang dan jasa pengadaan. Yang ke-12, memonitor dan mengatur kebiasaan membeli. Yang ke-13, merampingkan proses procurement, membuat secara sederhana dan cepat. Yang terakhir ke-14, memiliki pilihan supplier yang lebih luas sehingga perusahaan dapat membandingkan tawaran pemasok-pemasok tersebut seperti membandingkan harga, kualitas, kecepatan pengirim pesanan. Pada PT Trakindo Utama Surabaya oleh Artika Gede Setia Utama dan Erik Eko Prabianto pada tahun 2019. Dari 16 jurnal yang sudah berkumpul, terdiri dari 8 jurnal nasional dan 8 jurnal internasional. Kelompok kami memutuskan untuk memilih jurnal terkait pengadaan procurement yang berjudul Procurement Sistem Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Trakindo Utama Surabaya oleh Agede Setia Utama dan Arif Eko Prabianto pada tahun 2019. Alasan kami memilih jurnal ini sebagai jurnal utama karena di dalamnya terdapat informasi yang cukup lengkap mengenai pengadaan procurement dan pengadaan elektronik, procurement, dan juga dalam jurnal ini terdapat fenomena, tujuan, ringkasan, kerangka pemikiran, metode yang digunakan, sampel dan populasi, dan diskusi jurnal. Dengan kelengkapan informasi yang ini akan mempermudah dalam analisis jurnal. Lalu berikutnya ada fenomena atau masalah. Jadi fenomena atau masalah yang terjadi di PT Trakindo Utama adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT Trakindo Utama sering mengalami banyak kendala, seperti kendala biaya yang besar dalam menemukan supplier yang tepat, lalu kendala integrasi yang kurang baik dengan supplier, kendala ketergantungan pada supplier, sedikitnya jumlah supplier, lalu kendala tagihan yang diajukan oleh supplier tidak tepat waktu karena pada dokumen penagihannya tidak lengkap. Lalu ada masalah penggunaan media telepon dan fax yang menyebabkan respon yang kurang cepat antara bagian pembelian dan pemasok, yang dimana mengakibatkan banyaknya dokumen kertas yang terlibat sehingga dalam proses pengadaan menjadi tidak efektif dan efisien. Baik, selanjutnya untuk tujuan dari penelitian untuk membantu mengembangkan desain sistem pengadaan dan layanan berbasis web di PT Trakindo Utama untuk menyelesaikan masalah mengenai proses pengadaan barang dan jasa yang dapat membantu bagian pembelian dalam pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien, sehingga secara kontinu dapat meningkatkan produktivitas kerja yang semakin baik. Di sini ada ringkasan kerangka pemikiran, yaitu
Desain penelitian merupakan blueprint atau induk suatu penelitian. Desain berfungsi sebagai rencana atas dasar logika. Logika tersebut melibatkan keterkaitan antara pertanyaan penelitian, data yang harus dikumpulkan, dan strategi untuk menganalisa data, sehingga temuan penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dimaksudkan, serta dapat membantu untuk memperkuat keabsahan penelitian termasuk akurasinya. Di sini terdapat 5 komponen dalam desain penelitian pada studi kasus. Yang pertama yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem e-procurement terpadu pada PT Trakindo Utama untuk pengadaan barang dan jasa sebagai upaya mencapai waktu pengadaan yang lebih cepat, penghematan biaya, dan transparansi proses pengadaan. Yang kedua ada proposi penelitian, yaitu proposi dapat berasal dari literatur, pengalaman pribadi atau profesional, teori, dan atau secara umum berdasarkan data empiris. Yang ketiga ada unit analisis, yaitu komponen ketiga ini secara fundamental berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus. Dalam penelitian ini yang bersangkutan, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama menganalisis sistem pengadaan barang dan jasa yang ada di PT Trakindo Utama. Yang kedua yaitu menganalisis fungsi dan manfaat dari model e-procurement system yang dibutuhkan bagi PT Trakindo Utama. Yang keempat yaitu logika yang menghubungkan data dengan proporsi. Penelitian ini menghubungkan sistem pengadaan barang dan jasa yang telah ada dengan model e-procurement. Kekurangan dari sistem pengadaan barang dan jasa yang telah ada akan dirancang ulang berdasarkan model e-procurement agar dapat menghasilkan sistem yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima yaitu kriteria untuk menginterpretasi temuan. Secara temuan, penelitian akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Rancangan sistem yang diusulkan dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Proses-proses administratif bisa dilangsungkan lebih cepat dan akurat dan mudah mendapatkan calon-calon pemasok yang lebih banyak dari berbagai tempat yang lebih berkompeten, bisa melacak transaksi maupun proses-proses fisik, sehingga kedua belah pihak cepat mengetahui permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lalu di sini ada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah data primer, merupakan data yang secara langsung diperoleh oleh hasil observasi dan wawancara secara user dan bagian pembelian yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa PT Trakindo Utama, seperti data profil organisasi, flow chart, proses pengadaan barang beserta dokumen pendukung, pendapat user, dan bagian pembelian secara internal akan dipertimbangkan dalam pembuatan rancangan model e-procurement sistem pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan yang berbeda seperti literatur dan studi kepustakaan yang terkait dalam penelitian ini, yang kemudian digunakan sebagai landasan teori pada penelitian ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode studi kasus yang memiliki karakteristik eksploratory, sampel dan populasinya. Penelitian ini dilakukan di PT Trakindo Utama Surabaya dengan subjek penelitiannya yaitu Departemen Human Research dan Office Service yang menangani langsung proses pengadaan barang dan jasa pada PT Trakindo Utama, dan objek pada penelitian ini adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang telah berjalan dan usulan rencana model e-procurement system. Selanjutnya analisis jurnal yang terakhir yaitu mengenai pembahasan dan diskusi jurnal utama. Nah, pada jurnal utama ini terdapat dua pembahasan.
mengenai sistem pengadaan. Yang pertama yaitu sistem pengadaan atau sistem procurement yang telah dilakukan di PT Trakindo Utama. Dan yang kedua yaitu sistem pengadaan elektronik atau sistem e-procurement yang diusulkan oleh peneliti pada PT Trakindo Utama. Saya akan menjelaskan sistem pengadaan yang pertama, yaitu sistem pengadaan yang telah dilakukan di PT Trakindo Utama. Sebelumnya, setiap perusahaan pastinya mempunyai sistem. Hal ini dikarenakan sistem merupakan elemen yang penting untuk mengatur semua komponen yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. Pada siklus pengadaan barang dan jasa, PT Trakindo Utama masih menggunakan sistem yang belum optimal. Sebagian besar transaksi yang dilakukan adalah pembelian kredit. Prosesnya diawali dengan bagian permintaan, membuat surat permintaan pembelian. Kemudian pada bagian pembelian memproses dokumen dengan membuat surat penawaran harga yang dikirimkan ke pemasok. Ketika terjadi kesepakatan harga, bagian pembelian membuat surat order pembelian. Nah, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang. Laporan ini merupakan arsip perusahaan dan dibuat ketika terdapat barang yang keluar ataupun masuk. Nah, bagian akuntansi akan menerima semua dokumen atau surat dari bagian lain untuk dilakukan pemeriksaan saldo, lalu mencatat dan membuat bukti hutang yang nantinya diteruskan kepada bagian hutang. Lalu bagian kasir berfungsi untuk mengeluarkan kas sesuai dengan faktur yang dibuat. Kemudian pihak manajemen akan diberi laporan pembelian dari bagian pembelian. Nah, laporan tersebut dibuat secara rinci dan memuat informasi barang yang dibeli. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, maka diperlukan proses pengadaan atau proses procurement. Proses ini dimulai ketika bagian permintaan mengirimkan daftar barang yang perlu dibeli atau surat permintaan pembelian atau SPP kepada pimpinan harian untuk dikonfirmasi kepada bagian pembelian jika disetujui, atau surat order pembelian atau SOP. Daftar barang yang akan dibeli kemudian dikirimkan kepada pemasok. Nah, ketika negosiasi berjalan lancar dan tercapai kesepakatan harga, maka akan dibuatkan faktur pembelian. Kemudian barang yang dipesan diantar oleh kurir dengan membawa surat jalan pada hari yang sama dan diterima oleh bagian penerimaan. Apabila terdapat kerusakan barang atau ketidaksesuaian, maka bagian penerimaan akan membuat form retur pembelian atau FRP. Jika sesuai maka proses procurement telah selesai dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem e-procurement yang diusulkan di PT Trakindo Utama, di mana berdasarkan analisis kelemahan yang terdapat pada sistem procurement di PT Trakindo Utama, perlu adanya pembenahan pada proses aktivitas dari sistem pengadaan barang dan jasa, serta rencana sistem yang diusulkan. Untuk sistem yang diusulkan berupa e-procurement yang dikembangkan berbasis web dan terhubung dengan pemasok melalui jaringan internet. Sistem ini digunakan untuk mempermudah proses pengadaan barang, di mana pemesanan barang akan disampaikan kepada pemasok melalui web e-procurement. Setelah permintaan pembelian barang disetujui oleh supervisor, selanjutnya daftar permintaan tersebut diserahkan kepada administrator sistem dari bagian pembelian untuk dimasukkan ke dalam sistem. Permintaan pembelian ditampilkan di layar pemasok agar pemasok mengetahui adanya permintaan, maka akan diinformasikan melalui email sehingga pemasok dapat memberikan konfirmasi terhadap sistem. Dokumen ini kemudian diinput ke web yang akan dipakai untuk konfirmasi harga dan jangka waktu pembayaran untuk suplai produk atau jasa.
Dokumen quotation digunakan untuk memilih pemasok. Pemasok dapat mengajukan penawaran melalui web e-procurement dengan cara mengisi dokumen quotation. Hasil dari penerbitan permintaan untuk quotation ini adalah satu atau banyak dokumen quotation yang akan dimasukkan ke dalam web e-procurement. Sistem akan membandingkan kebutuhan e-procurement dengan catatan pemasok yang telah dicatat dalam dokumen quotation dan membandingkan quotation yang pantas untuk permintaan. Bagian administrator akan meminta persetujuan kepada pemimpinan harian atas purchase order atau PO yang akan diterbitkan dengan melampirkan beberapa dokumen penawaran dari pemasok melalui email, sehingga bisa dipastikan bahwa pemasok yang dipilih benar-benar pemasok yang mampu memberikan penawaran paling kompetitif. Setelah melalui tahap negosiasi dan persetujuan pimpinan harian, maka akan dikirimkan PO kepada pemasok. Sistem akan mengirimkan surat penolakan ke pemasok untuk penawaran yang tidak diterima. Sistem juga akan melaporkan hasil proses kegiatan transaksi yang terjadi hingga barang diterima oleh pihak perusahaan. Sistem juga berperan dalam menangani masalah return barang agar mendapatkan penggantian barang dari pihak pemasok dengan memberikan laporan kepada pemasok tersebut. Seluruh informasi akan disimpan di sistem dalam bentuk sebuah database. Data yang disimpan pada database tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk menemukan pemasok yang diinginkan berdasarkan jenis barang yang dijual serta digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen mengenai kelayanan pemasok untuk melakukan evaluasi pemasok. Sistem e-procurement menawarkan evaluasi pemasok secara otomatis untuk membantu perusahaan dalam proses bisnis pengadaan barang dan jasa. Sistem penilaian pemasok dengan dasar nilai 100 yang ditentukan berdasarkan kriteria yang berbeda setiap catatan pengiriman dari pesanan sebelumnya, pelayanan, harga, dan kualitas. Hasil dari evaluasi pemasok dapat digunakan untuk referensi masa depan dalam catatan informasi pengadaan barang dan jasa. User dari sistem terdiri dari administrator sistem, calon pemasok, dan pemasok yang sudah terdaftar. Sistem user mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Perangkat komputer yang akan digunakan dalam sistem berjumlah 2, yakni untuk server dan klien atau admin. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya ada perbandingan jurnal utama dengan jurnal perbanding nasional dan internasional. Yang pertama yaitu ada jurnal pembanding yang berjudul Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinar Pratama Agung Jakarta. Jadi persamaan jurnal pembanding dan jurnal utama yaitu pada metode penelitiannya, yang dimana menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Lalu perbedaannya yaitu terdapat pada metode pengumpulan data pada PT Sinar Pratama Agung Jakarta. Metode pengumpulan datanya hanya menggunakan pengumpulan data primer yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pada jurnal utama, metode pengumpulan datanya menggunakan metode data primer dan sekunder. Jadi kesimpulannya dari kedua jurnal ini adalah meskipun mempunyai metode penelitian yang sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, tetapi terdapat perbedaan dalam menggunakan metode pengumpulan data. Lalu yang kedua ada perbandingan dengan jurnal nasional yang berjudul Effect of Procurement Implementation Practices on Procurement of Goods, Work, and Service in the National Youth Service Nairobi City County. Yang pertama ada persamaan dari kedua jurnal ini yaitu memiliki atau sama-sama bertujuan menyelesaikan masalah mengenai pengadaan barang dan jasa yang dimana dapat membantu bagian pembelian dalam pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien, mengurangi biaya, merampingkan layanan, dan mengarah ke lead time yang pendek, kepuasan pelanggan, dan pembayaran barang
pekerjaan dan layanan yang dikirimkan tepat waktu tanpa adanya penundaan, sehingga secara kontinu dapat meningkatkan produktivitas kerja yang semakin baik. Lalu perbedaan dari kedua jurnal ini yaitu di jurnal utama, sumber data penelitiannya menggunakan data primer dan sekunder, sedangkan pada jurnal ini hanya menggunakan data primer, yaitu dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kedua jurnal ini adalah meskipun tujuan dari dilakukan penelitian ini sama, tetapi dalam menggunakan sumber data untuk penelitiannya berbeda. Selanjutnya ada perbandingan jurnal yang ketiga, yaitu judulnya penerapan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang. Persamaannya, keduanya yaitu memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan masalah pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Lalu kedua jurnal ini memiliki persamaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data sumber yang digunakan oleh jurnal keduanya yaitu sama-sama menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Perbedaan dari kedua jurnal ini yaitu jurnal utama menggunakan tataran pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan penelitian di mana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dan pada jurnal pembanding menggunakan studi kasus eksploratory yang digunakan untuk mengeksplorasi situasi di mana intervensi yang sedang dievaluasi tidak tampak. Kesimpulan dari penelitian jurnal ini yaitu keduanya memiliki tujuan yang sama dengan metode penelitian dan penggunaan sumber data yang sama, tetapi keduanya memiliki tataran metode penelitian yang berbeda. Lalu yang keempat, dengan judul jurnal Performance of Employees in the Procurement Department of PT Petrokimia Work Effectiveness Job Stratification. Persamaannya yaitu jurnal utama dan jurnal pembanding mempunyai persamaan yaitu sama-sama menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Perbedaan dari kedua jurnal ini yaitu jurnal utama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini lebih menekankan pada angka dan teknik analisis yang menggunakan statistik dengan program SPSS. Kesimpulannya yaitu kedua jurnal tersebut sama-sama menggunakan sumber data yang sama tetapi dengan metode penelitian yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perbandingan jurnal yang kelima yaitu jurnal yang berjudul Application and Implementation of E-Procurement Technologies in Malaysian Manufacturing Firms. Persamaan dari jurnal pembanding dengan jurnal utama ini yaitu pada proses pengadaan barang dan jasa yang berbasis web atau e-procurement yang dapat menghasilkan proses pengadaan yang efektif bagi perusahaan dan perusahaan dapat mencapai tujuannya. Kemudian perusahaan juga dapat mengembangkan perusahaan dengan menggunakan sistem e-procurement ini. Nah, dalam perbedaannya dari kedua jurnal ini berada pada tujuan penelitian. Pada jurnal utama, tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengusulkan sistem e-procurement yang dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa di PT Trakindo Utama. Sedangkan pada jurnal pembanding, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat implementasi dan hubungan dari sistem e-procurement dengan kinerja rantai pasokan perusahaan manufaktur yang berada di Malaysia. Nah, jadi kesimpulannya dari kedua jurnal ini adalah akhir dari penelitiannya menghasilkan pengaruh positif bagi perusahaan yang diteliti dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem e-procurement yang diusulkan dalam perusahaan jurnal utama dan sistem e-procurement yang telah dilakukan dalam perusahaan jurnal pembanding ini berdampak baik bagi perkembangan perusahaan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan jurnal ke-6 ke-7 dengan jurnal utama, di mana jurnal ke-6 studi terhadap penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro. Persamaan dengan jurnal utama dengan jurnal pembanding yaitu terdapat pada metode penelitiannya, di mana kedua jurnal ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu perbedaan jurnal utama dengan jurnal pembanding, di mana pada jurnal utama menggunakan metode studi kasus berupa exploratory, sedangkan pada jurnal pembanding tidak menggunakannya. Lalu untuk kesimpulannya, kedua jurnal tersebut memiliki metode penelitian yang sama, namun memiliki perbedaan di mana pada jurnal utama lebih bergantung pada tujuan studi kasusnya. Lalu untuk jurnal pembanding yang ke-7, e-procurement adoption by European firms, a quantitative analysis, di mana persamaan jurnal utama dengan jurnal pembanding ini yaitu sama-sama menggunakan metode kasus exploratory. Lalu untuk perbedaan jurnal utama dengan jurnal pembanding, yaitu pada jurnal utama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metode kuantitatif. Kesimpulan pada jurnal ini di mana kedua jurnal sama-sama menggunakan metode kasus exploratory tetapi menggunakan metode penelitian yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya persamaan dan perbedaan dari jurnal utama dan jurnal pembanding. Untuk jurnal pembanding selanjutnya penerapan e-procurement, pengadaan barang atau jasa pemerintah terhadap identifikasi persekongkolan tender. Untuk persamaannya, kedua jurnal ini yaitu mereka melibatkan beberapa kriteria yang bervariasi dalam jumlah tergantung dengan situasi. Dan pada kedua jurnal ini, mereka mengidentifikasi bahan-bahan penting yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan dari masing-masing kedua jurnal. Untuk perbedaannya, untuk jurnal utama, metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan pada jurnal pembanding, metode yang dipakai adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang mengacu kepada kajian, kaidah atau norma-norma hukum. Untuk kesimpulan dari jurnal pembanding ini, pada kedua jurnal mereka sama-sama melakukan identifikasi untuk mendukung strategi perusahaan sehingga perbedaannya pada metode penelitian yang dipakai. Untuk jurnal pembanding berikutnya, the impact of agreement on procurement use on the competition in Slovak healthcare sector. Untuk persamaannya, kedua jurnal ini penelitiannya menggunakan metode kualitatif juga, yang dimana kedua jurnal sama-sama terlebih dahulu ingin melengkapi data-data yang diperlukan. Untuk perbedaannya, kedua jurnal ini pada jurnal pembanding perlu dihilangkan pengadaan yang tidak transparan yang terkait dengan penggunaan keuangan publik yang tidak efisien, dan pada jurnal utama itu memiliki usulan sistem berbasis web. Untuk kesimpulan dari pembanding ini, kedua jurnal mereka sama-sama menetapkan metode yang sama sehingga untuk lebih melengkapi terlebih dahulu dan data-data dan perbedaannya pada pengadaan yang tidak transparan. Selanjutnya saya akan membahas perbandingan jurnal di poin ke-10. Jadi di poin 10 ada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui e-procurement di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020. Yang ke-11, analysis on the implementation of goods atau service procurement electronically at District Government Gresik. Selanjutnya yang ke-9, merampingkan proses pembelian, membuatnya menjadi lebih sederhana dan cepat. Yang
ke-11 meminimalkan kesalahan manusia dalam proses pembelian dan pengiriman barang dan jasa pengadaan. Yang ke-12 memonitor dan mengatur kebiasaan membeli. Yang ke-13 merampingkan proses procurement, membuat secara sederhana dan cepat. Yang terakhir ke-14 memiliki pilihan supplier yang lebih luas sehingga perusahaan dapat membandingkan tawaran pemasok-pemasok tersebut, seperti membandingkan harga, kualitas, kecepatan pengirim pesanan. Ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dari dua jurnal. Yang pertama yaitu dampak implementasi procurement pada supply chain performance. Lalu design and implementing procurement request in Carbon, reduction in infrastructure, contribution in international overview and experiences. Di persamaannya, keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan masalah pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Lalu di perbedaannya, perbedaan dari kedua jurnal itu, jurnal utama menggunakan penelitian kuantitatif, dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus yang memiliki karakteristik eksploratory, dan pada jurnal pembanding menggunakan metode mengumpulkan dan mempelajari jurnal-jurnal baik jurnal nasional maupun internasional yang didapatkan dari berbagai sumber melalui internet. Kesimpulannya dari kedua jurnal ini adalah keduanya mempunyai tujuan yang sama, tapi keduanya memiliki tataran metode penelitian yang berbeda. Lalu di persamaan, design and implementing, jurnal utama dan jurnal pembanding mempunyai persamaan, yaitu sama-sama menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Lalu di perbedaannya, perbedaan dari kedua jurnal itu yaitu jurnal utama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metode wawancara, di mana semua wawancara direkam dan ditranskripkan. Dokumen penting seperti desain jumlah wawancara dan proyek lebih tinggi. Kesimpulannya, dari kedua jurnal tersebut yaitu sama-sama menggunakan sumber data yang sama, tetapi dengan metode penelitian yang berbeda. Lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang persamaan dan perbedaan dari jurnal utama dengan jurnal yang saya cari. Kinerja pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Persamaannya, kedua jurnal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan masalah dari pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Lalu perbedaannya yaitu terdapat pada metodenya. Jurnal utama menggunakan metode kualitatif, di mana metode ini dapat digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dan jurnal pembanding menggunakan metode eksplanasi, di mana metode penelitian ini menggambarkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, yang kemudian menjelaskan hubungan atau pengaruh kedua variabel tersebut. Lalu kesimpulan dari kedua jurnal ini adalah meskipun jurnal ini memiliki tujuan yang sama, namun metode yang digunakannya berbeda. Lalu ada application of the Session 3 in Patient Procurement Decision Making. Persamaannya yaitu dari kedua jurnal ini pada tujuan penelitian, di mana tujuan penerapan sistem pengadaan yaitu untuk mendapatkan hasil pengadaan barang dan jasa secara efektif yang dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Lalu perbedaannya dari jurnal utama dan jurnal pembanding ada pada metode yang digunakan. Pada jurnal utama, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus eksploratory, sedangkan dalam jurnal pembanding menggunakan metode kuantitatif dengan konsep decision tree. Kesimpulan dari kedua jurnal ini, meskipun menggunakan metode yang berbeda, namun tujuan dari penelitiannya sama, yaitu sama-sama untuk mendapatkan penemuan baru mengenai proses pengadaan rekrutmen. Baik, kesimpulannya yaitu pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan
yang dimana dilakukan atas dasar pemikiran secara logis dan sistematis dengan cara mengikuti norma dan etika yang berlaku dan berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Pengadaan erat kaitannya dengan pembelian barang dan jasa yang dapat mendukung terjadinya proses produksi. Pengadaan juga memiliki dua jenis, yaitu pengadaan secara konvensional atau manual melalui SAP dan secara elektronik atau biasa disebut dengan e-procurement. Ketepatan dalam proses sistem pengadaan barang dan jasa di sebuah perusahaan akan berdampak pada kemudahan antara bagian pembelian dan bagian pemasok dalam melakukan kontrak kerjasama dan dapat merampingkan proses procurement sehingga menjadi sederhana dan cepat. Dengan menganalisis berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional terkait procurement, kita dapat mengetahui proses pengadaan barang dan jasa yang digunakan perusahaan untuk mendukung dan mengefisiensikan kinerja perusahaan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 3. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Oleh karena itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.